Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukron lillah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Heni Kusmawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan, dan teman-temanku senasib seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Nita Wiastuti dan teman saya Umi Latifatus Zakiyah akan menguraikan tentang perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatus Zakiyah. Saya di sini akan mereview tentang perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Pada sinopsis kali ini, kami akan sediakan gambar untuk membuat kita lebih mudah dalam memahami bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Cina dan di India. Sesungguhnya, pendidikan itu adalah sebuah usaha manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi, pada saat manusia itu ada dan masih ada, pendidikan itu telah dan masih ada pula. Dan pada kenyataannya, dapat kita telaah bahwa praktek pendidikan dari zaman ke zaman mempunyai persamaan. Garis persamaan itu diantaranya yang pertama, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. Dan yang ketiga, praktek pelaksanaan pendidikan memiliki segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan atau kekhasan yang berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Itulah persamaan, garis persamaan dalam pendidikan di seluruh dunia. Kemudian, kita akan mereview perkembangan pendidikan di Cina dalam sebuah buku, yaitu Diktat Pengantar Sejarah Pendidikan 1 yang ditulis oleh beliau Dyah Kumalasari MPD pada tahun 2008. Dalam bukunya ini menerangkan bahwasanya rakyat India terbagi dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bagi orang India, ilmu itu adalah sebuah alat untuk mencari kesempurnaan mistik. Apa itu artinya mistik? Mistik itu adalah penyepian batin dari kenyataan dengan tujuan menunggal dengan Tuhan. Yang mana kasta Brahmana ini terdiri dari kaum pendeta, kasta Ksatria, kaum bangsawan, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang menjadi ciri bagi pendidikan di India pada masa itu? Yaitu yang pertama, pendidikan agama itu sangat diutamakan di sana. Dasar pendidikannya itu adalah kitab Veda, kitab suci orang India. Kemudian yang kedua, kasta Brahmana ini menjadi penyelenggara dari pendidikan. Mereka menguasai hidup dan hanya kasta ini yang mempunyai pengetahuan. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikannya yaitu untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan kecuali untuk calon-calon penari kuil. Itu saja ciri-ciri pendidikan yang ada pada masa itu. Ini ciri dari perkembangan pendidikan di India pada saat itu. Selama penyelenggara pendidikan, murid-murid itu tinggal bersama dengan gurunya, hidup sederhana dan bekerja keras membantu keluarga gurunya. Sistem ini disebut sebagai sistem gurukula atau pendidikan asrama. Di antara tokoh yang terkenal pada masa itu yaitu pertama Rabindranath Tagore. Beliau lahir di Kalkuta tanggal 7 Mei 1861. Beliau ini adalah seorang pendeta yang pada tahun 1913 ia mulai mengadakan perjalanan mengelilingi dunia. Di antara cita-cita hidupnya yaitu pembaharuan kebudayaan di India lama dengan menggabungkan antara idealisme timur dan realisme barat. Tapi tetap dengan pedoman bahwa India harus tetap memiliki sifat-sifatnya yang asli. Persaudaraan sedunia tanpa mengenal perbedaan kasta, kulit, bangsa, dan agama. Kemudian pembaharuan di lapangan sosial, memajukan rakyat dengan pendidikan rakyat sehingga setiap desa menjadi satu Sri Kenetan atau panti kemakmuran. Kedua yaitu Sayyid Ahmad Khan, lahir di Delhi
pada tahun 1817, ia mendapatkan pendidikan dan pengajaran termasuk membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Ia adalah tokoh pendidikan yang sangat besar di India, yaitu pendiri Universitas Islam di India. Dan pada tahun 1889, beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas Edinburgh dan meninggal dunia pada tahun 1899. Kemudian beliau itu memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang modern dengan mengambil Turki sebagai contoh. Semboyannya adalah tolonglah dirimu sendiri, hanya dengan demikian engkau dapat maju. Kemudian kita review perkembangan pendidikan di Cina yang memiliki ciri-ciri pendidikan itu dihubungkan dengan agama. Tidak sama sekali dihubungkan dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan yang praktis. Yang dihormati bukan pendeta, tetapi leluhurnya. Penyelenggara pendidikan ini adalah negara dan keluarga, dan tujuannya itu mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, pegawai yang rajin, suami yang setia, warga negara yang jujur, dan rela berbakti kepada negara. Itulah ciri-ciri pendidikan yang ada di India. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan di Cina yaitu Lao Tse. Lao Tse ini lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Ketika di Cina timbul kekacauan politik. Jadi pengajaran dari Lao Tse ini disebut dengan Tao atau jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Manusia itu harus hidup selaras dengan Tao. Manusia yang dapat berpadu hidupnya dengan Tao ini dapat menahan hawa nafsunya, dapat melenyapkan nafsu serakah, dan dapat mendengar suara Tao dalam kalbunya sendiri. Itu menurut ajaran Tao, perang hanya akan memusnahkan manusia dan kebahagiaan hidup tidak akan tercapai. Kemudian selain itu, tokoh yang sangat berpengaruh yaitu Konfusius. Beliau ini adalah seorang ahli etika, ahli ilmu kesusilaan dan ilmu tentang baik buruk. Beliau ini mengajarkan hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya dapat dipahami semua orang dan tidak sulit. Menurutnya, manusia itu harus bertindak sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Masing-masing harus mengenal tempat dalam lingkungannya dan dengan penuh kesadaran menjalankan tugasnya masing-masing. Konfusius berhasil mengumpulkan beberapa kesusastraan Cina yang disusun menjadi 4 jilid, yaitu buku tentang sejarah, buku yang berisi tentang syair-syair, buku tentang upacara-upacara yang merupakan cermin kesusilaan, buku tentang metamorfosa, dan lain sebagainya. Demikianlah review perkembangan pendidikan di India dan di China. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.